Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana peranan hipnoterapi khususnya di bidang kesehatan. Khusus Anda para tenaga medis, Anda yang berprofesi sebagai seorang dokter, perawat atau bidan, kali ini saya akan membagikan kepada Anda betapa pentingnya teman-teman sejawat ya Anda, ya baik itu dokter, perawat atau bidan, itu menguasai kemampuan hipnoterapi. Karena ini sangat menunjang dalam proses pengobatan yang sudah Anda lakukan. Kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda prosedurnya supaya teman-teman tenaga medis ini tahu langkah apa yang harus Anda lakukan ya jika Anda ingin memperdalam kemampuan ilmu hipnotis, khususnya Anda belajar ilmu hipnoterapi. Kita akan menjelaskan dulu apa itu pengertian hipnoterapi. Buat Anda yang mungkin awam atau Anda masih belum paham, saya akan menjelaskannya. Namun terlebih dahulu perkenalkan, saya Mas Nuk sebagai seorang pengajar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi yang sudah lebih dari 10 tahun mengajarkan kemampuan ilmu hipnotis ini ke ribuan orang dan sudah mencetak para penghipnotis, penghipnoterapi yang hebat dan handal. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semuanya. Dan buat Anda yang bukan dari kalangan medis, Anda juga bisa menyimak videonya karena ini berkaitan erat dengan ilmu pikiran, ilmu hipnoterapi. Jadi bisa Anda gunakan apa yang saya sampaikan ini untuk menunjang kemampuan ilmu hipnoterapi Anda. Hipnoterapi secara umum adalah suatu teknik psikologis yang menggunakan kondisi hipnosis untuk membantu mengatasi berbagai masalah mental ya. Ya, macam-macam masalah mental biasanya berkaitan dengan emosional atau bahkan fisik. Nah, bagi Anda para dokter tentu wajib memahami konsep ini dan memberikan wawasan kepada pasien Anda, serta bagaimana Anda bisa melakukan pendekatan yang tepat kepada pasien sehingga Anda bisa melakukan pengobatan tambahan berupa hipnoterapi. Ya, jadi secara singkatnya hipnoterapi adalah proses terapi dengan metode hipnosis atau hipnotis. Itu adalah definisi tentang hipnoterapi. Ada juga hipnoterapi ini diartikan sebagai kondisi kesadaran terfokus yang ditandai ya dengan relaksasi mendalam, kemudian adanya konsentrasi yang tinggi ya, relaksasi yang mendalam atau relaksasi yang tinggi dan juga konsentrasi yang tinggi, serta di situ diikuti dengan tingkat sugestibilitas yang meningkat. Jadi ketika seseorang dalam kondisi relaksasi yang mendalam dan fokus yang tinggi, otomatis nanti sugestibilitasnya meningkat, sehingga ini sangat membantu ketika Anda memberikan sugesti ke pasien supaya langsung masuk ke pikiran alam bawah sadar. Nah, apa saja yang bisa dibantu dengan proses hipnoterapi ini? Mungkin Anda sudah banyak mendengar, tapi saya ingin menjelaskan kembali kepada teman-teman semua. Umumnya untuk mengatasi masalah stres, masalah kecemasan, anxiety, GERD, kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk, atau mengatasi rasa sakit yang kronis ya. Biasanya pasien mengalami pain atau rasa sakit yang mendalam ini atau kronis ini bisa dibantu dengan proses hipnoterapi ya, semacam anestesi gitu ya. Kemudian prinsip-prinsip dasar dari hipnoterapi itu apa saja? Yang pertama yaitu kondisi trance ya. Jadi di sini hipnoterapi menciptakan kondisi pasien atau klien Anda ini memasuki kondisi trance ya, masuk alam bawah sadar, di mana pikiran pasien ini menjadi jauh lebih tenang, tidak berpikir macam-macam. Kalau di pikiran sadar ini kan masih ada ketakutan, ada pikiran yang macam-macam, tapi kalau sudah masuk trance, masuk pikiran alam bawah sadar, tentu berbeda. Kondisi pasien Anda akan sangat jauh lebih tenang, lebih nyaman. Itu yang diharapkan supaya pengobatan Anda berjalan dengan mulus. Dan yang kedua, kondisi pasien ini pikirannya jauh lebih terbuka, karena kondisi trance tadi yang menyebabkan pasien kondisinya pikiran bawah sadarnya terbuka dan mampu menerima sugesti positif yang Anda berikan. Nah, kemudian yang kedua adalah sugesti terapeutik, yaitu dalam kondisi ini
seorang terapis atau seorang penghipnoterapi ini mampu memberikan sugesti-sugesti yang tujuannya membantu mengubah pola pikir, pola perilaku, tindakan, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya, dan juga dapat merespon masalah-masalah tertentu yang dihadapi oleh pasien. Contoh, pasien Anda ini sakit ya, tapi ternyata bukan hanya sakit fisiknya yang mengganggu, sumber masalahnya ternyata berasal dari pikiran. Ini memperparah kondisi sakit pasien Anda. Maka dengan Anda melakukan proses hipnoterapi ini kan menjadikan pasien Anda semangatnya jadi lebih kuat untuk sembuh, dan tentu akan memperbaiki kondisi fisiknya di samping pengobatan rutin yang Anda lakukan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan neuroplastisitas. Apa itu neuroplastisitas? Yaitu hipnoterapi yang memanfaatkan kemampuan otak untuk membentuk ulang koneksi saraf sehingga mendukung perubahan yang diinginkan. Jadi biasanya orang-orang yang mengalami sakit-sakit tertentu ya, ini kan saraf-sarafnya ini tidak terhubung dengan baik sehingga menjadi lamban dalam berpikir, mudah lupa dan lain sebagainya. Maka dengan proses hipnoterapi ini bisa sangat membantu pasien Anda yang mengalami neuroplastisitas tadi ya, untuk memanfaatkan kemampuan otaknya untuk membentuk ulang koneksi saraf-sarafnya, baik itu saraf di pikiran ya, di area kepala atau di seluruh tubuh. Ini tentu luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga saya akan membahas aplikasi hipnoterapi di dalam dunia medis ya, ini khusus dunia medis. Yang pertama adalah bisa melakukan pengelolaan nyeri ya, yaitu membantu pasien mengatasi nyeri kronis seperti migrain atau nyeri pasca operasi ya, yang intinya nanti pasien Anda menjadi jauh lebih nyaman. Dan yang kedua adalah mengatasi gangguan psikosomatik, membantu pasien ya, ini mengatasi masalah-masalah gangguan fisik ya, akibat adanya stres dan kecemasan. Pasien Anda misalkan termasuk tipe yang overthinking, maka dengan bantuan hipnoterapi ini akan menghilangkan gejala psikosomatiknya tadi atau psikosomatis. Dan yang ketiga adalah gangguan psikologis ya, seperti fobia, kecemasan, insomnia, PSTD, kemudian penghentian kebiasaan buruk ya, tadi ya saya sebutkan ada overthinking, kecanduan akan hal-hal tertentu, kecanduan judi online, kecanduan film biru, dan macam-macam bentuk kecanduan. Nah, ini tentu sangat terbantu ketika Anda sudah bisa menguasai kemampuan ilmu hipnotis, khususnya Anda para dokter yang sudah bisa melakukan proses hipnoterapi. Kemudian bisa membantu persiapan prosedur medis. Saat Anda ingin melakukan prosedur medis, biasanya pasien ada yang tegang karena takut, karena cemas, dan entah takut obat, takut disuntik dan lain sebagainya. Maka Anda sangat bisa membantu untuk menenangkan. Contoh-contoh misalkan ada pasien yang mau melahirkan, ini kan sebelum Anda melakukan prosedur medisnya, diupayakan Anda bisa membuat pasien Anda lebih tenang, lebih nyaman. Atau pasien Anda yang mau khitan, ini ya, anak-anak ini kan mungkin merasa takut, merasa was-was, maka dengan prosedur hipnotis hipnoterapi ini tentu saja sangat membantu pasien Anda untuk mengalami kondisi yang nyaman. Kemudian saya akan membahas poin selanjutnya adalah mekanisme kerja hipnoterapi. Secara umum, mekanisme kerja hipnoterapi itu adalah menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa kemudian ke theta ya, sehingga pasien lebih responsif terhadap sugesti. Contohnya bagaimana sih penggambarannya? Ketika Anda berbicara normal, itu artinya Anda sedang ada di gelombang beta, gelombang kesadaran penuh, gelombang kritis Anda kuat. Namun saat Anda sedang beristirahat, itu tanda bahwa Anda memasuki gelombang alfa.
Dan ketika Anda memasuki gelombang trance, gelombang hipnotis atau gelombang theta ini, di mana tingkat kesadaran Anda ini tidak sepenuhnya, ya, Anda boleh dikatakan kalau bahasa umumnya adalah setengah sadar, gitu ya. Di saat posisi inilah sugesti sangat kuat diberikan, gitu. Jadi itu adalah prosesnya. Kemudian mekanisme kerja hipnoterapi yang lain adalah hipnoterapi ini bisa mempengaruhi emosi, mempengaruhi perilaku atau persepsi fisik, misalkan mengurangi rasa sakit atau menanamkan rasa percaya diri. Ya, contoh-contoh Anda yang sudah bisa hipnosis atau hipnotis ini, ketika membantu pasien Anda bisa menghilangkan rasa sakit di fisik. Saya punya pengalaman pribadi, ya mungkin kalau nanti saya tampilkan gambarnya di sini, ya. Saat itu saya membantu tetangga saya yang terkena tumpahan minyak panas sehingga kakinya melepuh parah, dan Anda tahu betapa rasa sakitnya itu luar biasa, sampai menangis ya, karena sampai mengelupas parah, perih begitu, menangis tanpa henti. Ketika saya lakukan proses hipnoterapi sederhana, ya, akan hilang rasa sakitnya. Tuh. Ketika hilang rasa sakitnya, dan yang terjadi apa? Ya, dia merasa tidak sakit. Ya, meskipun harus dilakukan pengobatan secara medis karena itu tadi kan luka fisik, maka harus diberikan obat-obat yang bersifat medis, entah itu salep, betadin dan lain sebagainya. Harus minum obat yang mengandung istilahnya bisa mempengaruhi supaya tidak terjadi infeksi dan lain-lain. Tapi ketika saya melakukan proses hipnotis ke anak muda ini, dia langsung merasa nyaman, dia tidak menangis lagi. Sebelumnya ya luar biasa karena kesakitannya, panasnya minta ampun, perihnya minta ampun, gitu. Seketika hilang ketika saya lakukan proses hipnotis, hanya dalam hitungan detik. Ini luar biasa. Nah, kemudian teman-teman, selanjutnya adalah keamanan dan etika. Ini juga penting ya. Serta-merta ketika seseorang ini sudah bisa menguasai kemampuan ilmu hipnotis, kemampuan ilmu hipnoterapi ini, tentu hal yang paling penting adalah dijaga etika. Semua hal itu berkaitan dengan tanggung jawab. Maka ketika seseorang melakukan proses hipnoterapi ini harus dan wajib dilakukan oleh seorang pakar atau praktisi hipnoterapi yang sudah sangat terlatih. Tidak boleh sembarangan. Ya, Anda baru belajar hipnotis hiburan, tapi mencoba hipnoterapi, ya kacau nanti ya. Anda tidak paham. Dan yang kedua, hipnoterapi ini tidak bisa digunakan untuk memanipulasi seseorang, ya, atau memaksa pasien melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma-normanya. Pasien disuruh bundir, bisa jadi kan, kalau Anda jahat, atau pasien disuruh berpindah agama, ini tidak bisa. Dan yang paling penting adalah sebaiknya dilakukan koordinasi ketika Anda melakukan pengobatan ini, teman-teman, antara pasien Anda yang mengalami sakit fisik ini. Anda lakukan koordinasi, ya. Seberapa nyaman ketika dilakukan proses hipnoterapi, Anda harus banyak menggali informasi dulu ke pasien Anda. Ciptakan hubungan yang kuat, bangun building rapport yang kuat dengan pasien Anda, sehingga nanti proses hipnoterapi Anda menjadi lancar. Kemudian relevansinya hipnoterapi untuk Anda para dokter itu apa? Yaitu seorang dokter pun bisa bekerja sama dengan hipnoterapis yang bersertifikat, ya, sebagai bagian dari perawatan multidisiplin. Seandainya Anda seorang dokter namun Anda belum menguasai kemampuan ilmu hipnotis hipnoterapi, Anda bisa bekerja sama dengan seorang hipnoterapis yang sudah bersertifikat, ya, untuk membantu kondisi pasien Anda jauh lebih baik. Boleh dikatakan jika Anda sudah menguasai kemampuan ilmu hipnoterapi ini, maka Anda sebagai seorang dokter bisa menjadi alat tambahan buat Anda, alat pendukung kesehatan mental dan fisik pasien, terutama di mana
keterbatasan pengobatan konvensional ini Anda alami, ya. Jadi ini sangat luar biasa, sangat dibutuhkan buat Anda para tenaga medis. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan secara umum tahapan-tahapan nanti bila Anda para praktisi dokter, ya, Anda tenaga profesional dokter ini mau mendalami kemampuan ilmu hipnotis hipnoterapi. Ada beberapa langkah yang Anda lakukan secara umum. Saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah lakukan tahapan persiapan dulu terhadap pasien Anda. Atau boleh dikatakan tahapan di sini Anda mengajak konsultasi kepada pasien Anda terlebih dahulu. Anda identifikasi masalah apa yang dialami pasien, kemudian tujuan dari terapi ini untuk apa, lantas kondisi psikologis pasien itu bagaimana, serta fisik pasien itu apakah sehat secara fisik, ya Anda, sehingga misalkan pasien ini tidak mengalami penyakit-penyakit yang membahayakan, maka Anda harus menggali terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah Anda sebagai seorang hipnoterapis di sini, Anda dokter tapi sebagai seorang hipnoterapis, Anda menjelaskan tentang konsep hipnoterapi untuk menghilangkan keraguan atau mitos-mitos yang terkait dengan hipnotis ini atau hipnosis ini. Contoh misalkan hipnotis itu menghilangkan kesadaran, hipnotis itu untuk membuka aib, hipnotis itu untuk kejahatan dan lain sebagainya. Maka Anda harus menerangkan ke pasien Anda, menjelaskan supaya menghilangkan mispersepsi atau salah persepsi, dan pasien Anda tidak takut lagi ketika Anda lakukan proses hipnoterapi. Selanjutnya adalah menentukan kesesuaian pasien. Apakah semua penyakit ini harus dilakukan proses hipnoterapi? Ya, tentu saja tidak, ya. Tidak setiap pasien ini sebenarnya harus dilakukan proses hipnoterapi, maka harus dilakukan pencocokan atau kesesuaian. Oh, ini pasien yang pas nih jika saya lakukan proses hipnoterapi. Oh, ini pasien tidak usah saya lakukan proses hipnoterapi. Maka Anda para dokter juga harus jeli, ya, untuk melihat hal tersebut. Nah, selanjutnya adalah setelah Anda melakukan persiapan, baru Anda melakukan proses induksi hipnosis atau proses untuk membypass pikiran dari pikiran sadar langsung masuk ke pikiran alam bawah sadar. Umumnya untuk lakukan proses hipnoterapi ini dilakukan proses relaksasi di awal. Jadi Anda bisa mengajak pasien Anda untuk memasuki kondisi relaksasi supaya tidak tegang otot-ototnya, supaya pikirannya ini menjadi tenang. Macam-macam, ya, proses relaksasi. Yang paling bagus, ya, Anda suruh pasien Anda untuk berbaring. Dengan kondisi berbaring ini kan kondisi fisik, otot dan semuanya menjadi lebih kendor, ya. Jadi untuk masuk proses relaksasi ini jauh lebih mudah. Kemudian selanjutnya adalah Anda bisa melakukan proses relaksasi untuk meredakan atau meregangkan kekakuan di otot terlebih dahulu secara fisik. Caranya Anda bisa melakukan hitungannya. Anda katakan pada pasien, Anda akan menghitung 1 sampai angka 10 misalkan. Nanti setiap angka yang Anda hitung otomatis membuat tubuh fisik pasien Anda mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ini perlahan-lahan akan mengalami kondisi relaksasi. Ya, ini Anda lakukan yang namanya relaksasi fisik. Selanjutnya adalah Anda melakukan relaksasi mental. Tadi kan relaksasi fisik nih. Ya, Anda bisa mengajak pasien Anda untuk melakukan prosedur tarik nafas yang dalam, buang lewat mulut pelan-pelan, lakukan beberapa kali sambil Anda hitung tadi. Ini juga bisa merelaksasikan kondisi fisiknya, sekaligus juga Anda bisa melakukan kondisi relaksasi di mentalnya. Anda bisa memberikan sugesti untuk semakin tenang, semakin nyaman, dan lain sebagainya. Nah, setelah Anda mengajak pasien memasuki kondisi relaksasi seperti ini, tahapan berikutnya adalah induksi hipnotis, ya, adalah penguatan atau deepening.
Ketika Anda sudah mendapati pasien ini sudah memasuki kondisi relaksasi yang mendalam, kondisi tenang, Anda lakukan pendalaman atau deepening supaya masuk ke pikiran alam bawah sadarnya ini lebih dalam lagi. Secara fisik nanti lebih rileks lagi, secara mental jauh lebih damai begitu. Umumnya kan kalau Anda perhatikan cara melakukan pendalaman atau deepening ini ya biasanya dengan melakukan hitungan mundur ya, maka Anda para dokter ini bisa menghitung mundur dari angka 10 sampai angka 1. Setiap angka yang Anda hitung akan melipat gandakan kondisi relaksasi baik itu secara fisik atau mental pasien Anda. Anda katakan pada pasien, saat pasien sudah setuju dan mengangguk misalkan, barulah Anda melakukan hitungannya ya. Kemudian tahapan yang poin utama adalah pemberian sugesti ya. Di sini ketika pasien ini sudah memasuki kondisi trance, masuk kondisi pikiran alam bawah sadar yang sangat dalam, barulah teman-teman para dokter ini bisa memberikan sugesti utama ya. Sugesti utama apa ya? Banyak. Anda bisa memberikan kata-kata yang menenangkan ke pasien Anda. Anda bisa memberikan motivasi ke pikiran pasien Anda bisa memberikan semangat ke pasien Anda, dan lain sebagainya ya. Banyak hal yang bisa Anda lakukan ketika pasien Anda sudah memasuki kondisi pikiran alam bawah sadar yang mendalam atau kondisi deep trance ya, sudah masuk deepening seperti ini. Contoh-contoh yang lain ya, Anda bisa melakukan teknik reframing, yaitu mengubah cara pandang atau cara berpikir pasien ya, terhadap pengalaman atau masalah-masalah yang dihadapi. Misalkan pasien Anda takut berbicara di depan umum, grogi, Anda ubah ya pola pikir di pikiran alam bawah sadar pasien ini menjadi jauh lebih antusias, lebih percaya diri, lebih berani tampil ya, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, ketika Anda sudah selesai melakukan proses sugesti utama tadi, pemberian sugesti utama, maka rekan-rekan dokter bisa melakukan terminasi atau pengakhiran. Ketika Anda melihat kondisi pasien ini sudah jauh lebih baik ya, barulah Anda melakukan proses terminasi. Yang umum dilakukan adalah melakukan hitungan ya, dari angka 1 sampai 10 misalkan. Anda katakan pasien Anda, saya akan menghitung angka dari angka 1 sampai angka 10. Setiap angka yang saya hitung akan meningkatkan kesadaran Anda, menjadikan fisik dan mental Anda jauh lebih semakin kuat, 2 kali lipat lebih kuat dari kondisi saat ini misalkan. Dan Anda akan semakin sehat dan semakin sehat. Baru Anda lakukan hitungannya 1, 2 sampai terakhir angka 10. Nah begitulah ya gambaran umumnya yang saya berikan buat Anda para praktisi dokter, para praktisi perawat, ataupun Anda yang bergerak di bidang medis, supaya teman-teman ketika tertarik untuk memperdalam kemampuan ilmu hipnotis, khususnya mendalami ilmu hipnoterapi ini, Anda bisa maksimal. Dan bila Anda kebingungan atau Anda kesulitan mencari tempat belajar, ya nggak jauh-jauh, ini saya Mas Nuk sebagai seorang pengajar hipnoterapi yang bersertifikat dan sudah sangat berpengalaman mengajarkan ilmu hipnotis ya, lebih dari 10 tahun lamanya mengajar ya. Kalau saya praktek ya hampir 20 tahun, tapi kalau mengajar ya lebih dari 10 tahun. Artinya Anda menemukan orang yang tepat yang bisa mengajarkan teknik hipnoterapi ini, yang membantu Anda di dalam pengobatan medis. Banyak sekali murid-murid saya juga berasal dari para praktisi dokter ya, baik itu dokter umum atau dokter spesialis, dan beliau ini yang sudah belajar dengan saya, alhamdulillahnya sudah meraih hasil yang luar biasa. Dan sampai detik ini ya, peningkatan kesehatan pasiennya meningkat drastis dan pasiennya semakin bertambah, karena tentu Anda akan mempunyai kemampuan unik yang tidak dimiliki oleh rekan sejawat dokter lainnya. Anda bukan hanya dokter spesialis bidang tertentu ya, tapi Anda juga sebagai seorang dokter yang dikenal sebagai ahli hipnotis, ahli hipnoterapi. Maka silakan Anda hubungi WA yang saya berikan di kolom video ini
Ya, Anda nanti bisa belajar bersama saya. Saya akan menggembleng mendidik Anda menjadi seorang praktisi hipnotis hipnoterapi yang hebat dan handal mumpuni sehingga menunjang karir dan profesi. Oke, demikian teman-teman. Ini adalah bahasan khusus ya untuk hipnoterapi, khususnya buat Anda para dokter, perawat, bidan atau mantri barangkali yang menonton video ini. Anda perlu memperdalam kemampuan Anda dengan proses hipnotis hipnoterapi dengan pengajar yang berpengalaman yang sudah malang melintang di dunia perhipnotisan. Terima kasih, sampai ketemu. Salam hormat dari saya, Mas Nuk, buat keluarga Anda. Sampai jumpa. Saya tunggu di kelas pelatihan. See you next time. Bye bye. Salam hipnosis.